Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Pak. Ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Siap, jadi sudah siap belajar ya? Siap. Kalau siap belajar, jadi hari ini topiknya gini. Siap belajar, siap belajar, siap belajar, siap belajar. Gitu ya? Ya. Siap belajar, Siap. siap belajar, Siap. siap belajar. Siap belajar. Oke, sebelum kita memulai selanjutnya belajarnya lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Silakan berdoa seperti kemarin ya, biar semangat lagi. Silakan itu aja bisa dipimpin. Oke, kemarin kita berdoa dulu, siap doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah siswa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Semua, jadi oke, pinter banget. Jadi Bapak cek semua langsung aja ya. Ya. Oke, baik anak-anak. Kemarin minggu lalu apa masih ada nih? Ya, ada yang ingat belajar tentang apa? Tentang norma. Oke, tentang norma. Norma itu apa sih? Aturan yang harus ditaati. Norma itu ada? Dua. Oh iya dong. Masih ingat semuanya, berarti ada. Norma apa aja sih? Agama, silakan, sopan, Oke, jadi di dalam norma tersebut itu ada 4 ya, ada yang tertulis juga dan juga ada yang tidak tertulis. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Warisan budaya. warisan budaya. Sebelum itu kita berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa semuanya? Bisa. Kita mulai dari 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya setelah kalian belajar tentang ini, kalian bisa menyebutkan warisan budaya di Indonesia. Kemudian ada juga siswa bisa memberikan contoh budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta juga diharapkan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan satu video. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Sebentar. Silakan diamati. Nanti akan ada sebuah SKPD. Saya berikan. Budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Dengan masuknya budaya luar, berkembang pula teknologi di Indonesia. Salah satu budaya luar yang berkembang pesat di Indonesia adalah K-pop atau Korean Pop. K-pop merupakan gabungan antara pop kultur dengan penambahan lirik menggunakan bahasa Korea. Sehingga musik tersebut menghasilkan satu genre musik baru yaitu Korean Pop atau K-pop. K-pop yang diadopsi dari budaya musik pop sebenarnya sudah berkembang cukup lama. Kemudian K-pop mengadopsinya dan mulai memadukan dengan budaya dan bahasa Korea. Dengan demikian, K-pop bukanlah 100% budaya yang berasal dari Korea Selatan. K-pop masuk ke Indonesia melalui tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara, yang dimulai dari tahun 1990-an dan berkembang di Indonesia pada tahun 2005, atau yang lebih dikenal dengan
Korean Hallyu atau Korean Wave. Persembahan tersebut merambah dengan sangat cepat seiring dengan berkembangnya zaman. Terlebih pada era saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat tahu mengenai K-pop. Dengan berkembangnya K-pop di Indonesia, masyarakat Indonesia terlebih lagi remaja Indonesia mulai mempelajari budaya Korea Selatan. Namun di balik perkembangan zaman yang pesat ini, banyak juga dampak negatif yang menjadikan masyarakat Indonesia lupa akan jati dirinya sebagai warga Indonesia. Semakin kesini, para remaja lebih memilih untuk mempelajari budaya Korea dibandingkan dengan budaya Indonesia. Sungguh sayang kan? Nilai-nilai Pancasila juga mulai luntur dikarenakan beberapa masyarakat tidak dapat memilah mana yang sebaiknya hanya menjadi pengetahuan dan mana yang sebaiknya diambil dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi bisa dipahami dari video tersebut perbedaan antara budaya kita di Indonesia dan juga budaya di luar negeri. Tadi gimana? Budaya di luar negeri itu lebih mencolok ke arah musik ya? Iya. Hanya satu menonjol begitu ya? Iya. Kalau di Indonesia itu berbagai budaya ada. Jadi ya ada yang tari, mengenai musik, dan juga ada juga warisan budaya tentang tempat. Oke anak-anak, jadi bisa dilihat ya dari video tadi. Silakan dianalisis dulu. Nanti Bapak kasih APBD ya. Iya, Pak. Oke, sebelum itu Bapak bagi dulu kelompoknya menjadi dua kelompok ya. Iya, Pak. Barisan ke belakang itu kelompok 2, yang depan ini kelompok 1 ya. Iya, Pak. Oke. Nah sekarang Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sih itu warisan budaya. Nah, warisan budaya itu adalah peninggalan atau suatu karya dari sebuah negara. Ya, warisan budaya memiliki berbagai keragaman budaya. Ada 2 jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda. Kita mulai dulu dari warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat atau kita raba, jadi bisa kita pegang dan juga kita bisa melihatnya secara langsung. Nah, contohnya seperti apa sih? Seperti makanan, kemudian ada kalau anak-anak pernah ke Candi Borobudur, nah itu juga termasuk dalam suatu warisan budaya benda. Kemudian ada alat musik, senjata tradisional, pakaian, dan juga yaitu alat-alat produksi. Itu ya. Iya, Pak. Nah, ini contoh warisan budaya benda. Ini Istana Maimun yang ada di Aceh. Kemudian Facebook, ini kalau nggak salah ada di Jogja. Iya. Kemudian ada Candi Borobudur. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah ke sana? Iya. Nah, kalau selain di Candi Borobudur ada yang tahu lagi di mana? Simasari. Ya, kalau di dekat sini itu ada Candi Simasari, kemudian ada Candi Jago dan juga Candi Hijau. Kemudian kalau di anak-anak ada nggak sih tarian-tarian khasnya? Ada. Apa contohnya? Tari topeng, tari remon itu dari Jawa Timur. Kemudian ada di sini kan lagi viral yaitu bantengan kan? Iya. Karena bantengan itu juga termasuk dalam warisan budaya, tapi tidak benda, gitu ya. Itu penjelasannya ada di kelas ini. Nah, ini warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Begitu ya. Iya. Jadi tidak berupa barang atau benda, namun kita bisa merasakan, yaitu dengan visual maupun dengan audio. Jadi bisa mendengarkan ataupun kita bisa hanya melihat. Seperti contohnya tari, kemudian bahasa, adat istiadat atau kebiasaannya. Kalau biasakan kan kalau kita 7 bulanan, nah piton itu termasuk dalam warisan budaya tak benda. Kemudian ada musik, tarian, dan juga kebiasaan. Itu ya. Ini contohnya. Ada tari merak. Tari merak ada yang tahu dari mana?
Jawa, Tengah. Jawa Barat. Kemudian ada wayang kulit ini dari Jawa Timur ya, dan juga ada batik. Batik itu disebut sebagai tak benda kenapa? Tapi kok bisa disebut? Kenapa Pak? Kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Jadi batik itu ditetapkan oleh UNESCO itu sebagai warisan budaya tak benda karena keunikannya dan dinilai sebagai desainnya, sehingga kita bisa memvisualisasikan batik tersebut secara keindahan itu ya. Ini baju Bapak itu ya? Ya, seperti ini adalah warisan budaya tak benda. Ini termasuk batik. Batik juga memiliki berbagai cara loh anak-anak untuk pembuatannya. Ada yang batik tulis dan juga ada batik printing. Ya, kalau anak-anak sering menggunakan batik tulis itu ada di Jawa Tengah biasanya. Itu batik tulis yang harganya mahal gitu ya. Kalau ini kan batik print, kalau yang bawa pakai ini kan. Ini bukan murah. Tapi kita lihat caranya gitu ya. Ya. Kemudian mengapa sih kita harus bangga menjadi orang Indonesia? Ada yang mau mengasih pendapatnya? Ya, baik Dira. Karena Indonesia kaya akan budaya. Iya betul banget, karena Indonesia kaya akan budaya dan budaya di Indonesia itu tidak dimiliki oleh budaya negara lain. Jadi hanya kita, the one and only in Indonesia. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari? Mempelajarinya Pak. Nah, betul sekali mempelajarinya. Kemudian kita juga bisa mempromosikannya sehingga kita bisa meningkatkan ekonomi tersebut dari budaya itu sendiri. Gitu ya. Ya. Kita memperkenalkan sekarang kan sudah zamannya media sosial kan. Jadi apa-apa pun pasti viral gitu kan. Iya. Kita bisa melestarikannya lewat video tersebut. Begitu. Nah, ini warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara melakukan pemugaran terhadap bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan dan mempelajari warisan budaya yang ada. Contohnya tadi seperti yang di Borobudur. Nah, itu Borobudur sudah beberapa kali mengalami rekonstruksi. Jadi awalnya di Borobudur itu bangunannya tidak secantik yang kita lihat seperti sekarang. Jadi dulu pas penemuannya itu sudah runtuh-runtuh begitu anak-anak. Setelah direkonstruksi lagi, kemudian pemugaran lagi, jadilah Candi Borobudur yang kita lihat sekarang itu bagus dan juga megah. Dan itu adalah salah satu candi Hindu terbesar di Asia, gitu ya. Wow. Nah, kita streaming dulu mungkin ya, biar enggak silakan berdiri terlebih dahulu. Jadi, ini adalah sedikitnya kita menyanyi menanam jagung, ada yang tahu? Tahu. Nah, tapi liriknya ganti seperti ini ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Rumah Gadang Sumatera Barat, di Jambi ada tari Sekado, Saman di Aceh, Toba di Sumut, Baduy di Banten, Osing di Jatim, Sasak Nusa Tenggara Barat, Sudaya di Pulau Kalimantan, Bugis Sulawesi Selatan, Seram Maluku dan di Papua. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, dan juga Nana sudah menganalisis video yang pertama tadi, ya. Nah, sekarang Bapak kasih LPG, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Nanti silakan perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil dari LPG-nya, gitu ya. Ya Pak. Ada yang sulit? Ini Pak, bagaimana Pak? Nah, Bagaimana jawabannya?
Nah ini kan ada ya, anak-anak disuruh untuk menjelaskan budaya apa saja sih yang ada di sekitarnya. Nanti silakan ditulis di sini ya. Pak, nggak jelas tulisannya. Saya jelas ya bagian mana. Nah ini pertanyaannya bagaimana sih cara menjaga kebudayaan agar tetap lestari. Tadi kan sudah jelaskan bagaimana. Silakan ditulis di kotak sini ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Iya. Ayo, sekarang aku minta kelompok pertama silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Perwakilan apa? Perwakilan saja. Saya akan menyebutkan warisan budaya yang di sekitar rumah saya, rumah kelompok kami. Kalau di sekitar saya itu ada menurut itu Pak. Menurut itu sering apa itu ada kegiatan menurut. Terus selain menurut itu juga ada ini Pak. Kalau setiap Kamis Kliwon ada buat cawisan terus dibagikan ke tetangga yang dekat. Itu. Terus kalau tarian itu kemarin itu ada biar tari model Pak. Oh, tari model. Ya. Cukup itu. Kalau untuk cara menjaganya juga Pak. Iya. Kalau untuk cara menjaganya, jadi setiap ada event kita bisa mengikuti. Setiap ada kegiatan kita juga bisa nonton atau melihatnya dengan teman kita ajak. Terima kasih. Kita beri plus untuk Mbak Nisa. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ada satu ini ya namanya box keberagaman budaya Indonesia. Jadi nanti di sini isinya adalah game, ya. Bapak bisa nanti pengelompok silakan maju ya. Ya. Tapi gantian. Oke. Nah, jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti anak-anak silakan menggerakkan ini, kincir-kincirnya diputar sampai ke nomor berapa. Silakan ambil nomor yang sudah ada di sini. Nah, digulungan ini ya. Ya, itu apa Pak ini? Nah, isinya ini nanti ada bagaimana sih keberagaman itu di Indonesia. Kemudian ada juga budaya apa saja sih yang ada di Indonesia begitu ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 2 terlebih dahulu mungkin. Silakan Mbak Robi. Perwakilan saja. Silakan diputar terlebih dahulu. Nomor berapa? Nomor 4. Silakan nomor 4. Nah, yuk. Dibacakan. Yuk. Ini ada soalnya yaitu sebutkan 2 contoh menjaga warisan budaya. Yang pertama dengan menjaganya, yang kedua dengan cara mempelajarinya. Oke, begitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Robi. Oke, kita lanjut ke kelompok yang pertama. Silakan maju perwakilan. Ayo siapa? Masa nggak mau? Ayo Mbak Sura silakan maju. Silakan kita terlebih dahulu. Nomor 8 mana? Ya silakan diambil. Ya silakan diambil. Nah itu apa? Sebutkan salah satu tarian dari Papua. Tari apa? Tari Dani. Tari perang. Sebenarnya suku Dani, tarinya dari. Tari perang. Nah, oke. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Suro. Oke, mungkin satu lagi ya. Di hari ini habis. Ayo silakan siapa yang mau maju dari kelompok 1 2. Silakan ya. Kita terlebih dahulu.
Oh tadi sudah nomor 7. Baik ya. Nomor 7 mana? Ini silakan diambil. Makanan paling khas dari Yogyakarta. Ayo apa? Mau yang manis apa yang asin, Pak? Yang dua-duanya dulu. Manis satu. Ya. Manis satu. Manis iya. Terus yang asin makanan beratnya gudeg. Oke, betul sekali gudeg ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Indira. Oke, semuanya kan sudah tadi udah bermain juga, sudah mengerjakan LKPG juga, ya? Ya. Kalau begitu hari ini sebagai pengukuran kemampuan atau kemandirian Bapak kasih soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Boleh diskusi, Kak? Tidak boleh. Nah, waktunya 5 menit ya. Ya, Pak. Nah, ya tidak boleh mencoret. Sudah selesai? Sudah. Oke, ini selesai. Orang mencontek, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, saya jadi pesawat. Ayo, mana? Ini Pak ketinggalan. Oh iya. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mempelajari ya bagaimana warisan budaya itu diterapkan di Indonesia ya. Jadi ada yang mau menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa saja? Tentang warisan budaya dari Indonesia itu ada dua, yaitu warisan benda dan tak benda. Kalau benda itu yang dapat dilihat, didapat, dipegang. Kalau yang tak benda itu yang hanya bisa dilihat dan cukup itu saja sih, Pak. Oke, betul sekali jawaban dari Mbak Anissa. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Tadi ada juga nyanyi, kita main game. Nah, minggu depan mau nggak Bapak kasih hadiah lebih? Bagus lagi. Mau ya. Jadi anak-anak harus rajin belajar. Nah, Bapak pesan, jadi anak-anak harus tetap melestarikan budaya ya, budaya di daerahnya masing-masing, gitu ya, supaya nanti tidak luntur, begitu ya. Oke. Pembelajaran minggu depan silakan dipelajari buku halaman 56 tentang yaitu menghormati sesama Manusia. ya, betul sekali, menghormati sesama manusia baik itu di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Silakan dipelajari ya. Ya. Oke. Sudah capek? Sudah mau pulang? Oke, sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ya. Berdoanya sambil nyanyi boleh. Boleh. Silakan dipimpin. Duduk siap. Doa mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Hati-hati di jalan dan jangan kemana-mana, langsung ke rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.